Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Ardika. Saya dari kelas 1D dengan NIM 40123111034. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin, diantaranya penjelasan mengenai pelanggaran HAM berat, lalu menjelaskan mengenai pelanggaran HAM dan aturan hukum yang digunakan dengan menggunakan regulasi internasional. Saya akan membahas tentang pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang sulit dikembalikan seperti keadaan semula. Korban pelanggaran HAM berat pada umumnya menderita luka fisik, mental, penderitaan emosional, dan kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pelanggaran HAM berat juga menyebabkan kerugian material bagi korbannya. Lalu, menurut standar HAM internasional, ada 4 jenis pelanggaran HAM berat yang diatur dalam pasal 5 Statua Roma Mahkamah Pidana Internasional atau Rome Statute of the International Criminal Court atau ICC. 4 kategori pelanggaran HAM berat tersebut yaitu: 1. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu kejahatan meluas dan sistematik yang ditujukan kepada warga sipil yang tidak manusiawi dan menyebabkan penderitaan fisik dan mental. Bentuk perbuatannya dapat berupa: 1. Pembunuhan di luar hukum, 2. Penyiksaan dan hukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, 3. Penghilangan paksa, perbudakan dan praktik serupa perbudakan, 4. Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa, 5. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, atau bentuk kekerasan seksual lain yang memiliki bobot setara. Dan diskriminasi sistematis, khususnya berdasarkan ras, etnis, atau jenis kelamin melalui aturan hukum dan kebijakan yang bertujuan mempertahankan subordinasi suatu kelompok. Lalu ada genosida, yaitu pembantaian brutal dan sistematis terhadap sekelompok suku bangsa dengan tujuan memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa tersebut. Bentuknya dapat berupa: 1. Pembunuhan anggota kelompok, 2. Penyiksaan dan hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, sengaja menciptakan kondisi hidup yang memusnahkan, mencegah kelahiran, dan memindahkan anak-anak secara paksa. Lalu ada kejahatan perang, yaitu pelanggaran terhadap hukum perang baik oleh militer maupun sipil. Bentuknya dapat berupa: 1. Menyerang warga sipil dan tenaga medis, 2. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, atau bentuk kekerasan seksual lain yang memiliki bobot yang setara. 3. Menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Lalu ada agresi, yaitu perilaku yang bertujuan menyebabkan bahaya atau kesakitan terhadap target serangan. Pada kasus Palestina dan Israel, ditemukan bahwa Israel diduga telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena membunuh rakyat sipil tidak bersenjata atau anak-anak, wanita, dan sebagainya. Lalu menyerang objek yang dilindungi hukum internasional seperti sekolah, rumah sakit, dan rumah ibadah, dan sebagainya, serta mempergunakan bom curah. Israel diduga kuat telah melakukan pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga kejahatan genosida. Lalu pelanggaran HAM yang berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mencakup 2 tindak pidana, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, yaitu adanya pemindahan paksa sejumlah orang ke Rusia, khususnya anak-anak, dari wilayah-wilayah Ukraina yang telah diduduki dan berada di bawah kendali efektif Rusia. Mahkamah Kriminal Internasional pada 17 Maret lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisioner Urusan Hak Anak Rusia Maria
Lvova-Belova karena melakukan deportasi dan pemindahan anak-anak yang termasuk kategori kejahatan perang. Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa pada awal April membuka penyelidikan tentang deportasi dan pemindahan paksa anak-anak dari beberapa bagian Ukraina yang dikuasai Rusia ke luar negara itu. Serangan di hampir seluruh negeri Ukraina yang telah menewaskan lebih dari 550 penduduk sipil yang tidak bersalah, berdasarkan laporan dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR, merupakan pelanggaran langsung terhadap Konvensi Jenewa pada 1949. Khususnya Konvensi Jenewa yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan kepada warga sipil. Serangan itu juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 51 Ayat 5 huruf B Protokol Tambahan 1 tahun 1977 yang melarang segala macam bentuk serangan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, cedera pada warga sipil, dan kerusakan objek sipil. Sekian penjelasan dari saya minta maaf jika ada salah atau kekurangan dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.